Kenika nggak sengaja tidur di kamar kosong, masa sih yang nggak ada petugas hotel yang notice? Masa ya Kenika bisa main buka pintu tuh kayak gitu aja? Kan butuh kunci. Kan nggak mungkin Kenika bisa nyelonong. Aneh kan di sini. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana puasanya hari ini, wae? Lancar-lancar aja ya kan? Semoga puasa kalian selalu berjalan lancar sampai akhir nanti ya. Nah, buat menemani waktu kalian di bulan puasa ini, aku datang lagi dengan membawakan satu kasus yang sempat menggegerkan Chicago, Amerika Serikat pada tahun 2017 lalu, Tragedi ini tuh bermula dari seorang remaja perempuan yang awalnya pamit ke mamanya mau main bowling sama kawan-kawannya. Selang beberapa jam kemudian, dia ini tiba-tiba dilaporkan hilang di sebuah hotel yang ada di Chicago. Dia pamit main bowling, tapi kok bisa hilangnya di hotel? Aneh ya kan? Nah, akhirnya setelah beberapa jam pencarian, si perempuan ini malah ditemukan meninggal dunia tidak wajar di sebuah ruangan yang seharusnya cuman bisa diakses sama petugas hotel. Polisi pun melakukan penyelidikan berbulan-bulan, tapi alih-alih menemukan jawaban, penyelidikan kala itu justru meninggalkan berbagai tanda tanya. Dan pertanyaan itu masih juga menjadi misteri sampai sekarang yang belum terpecahkan. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kasus ini tuh menimpa seorang remaja perempuan berkulit hitam berusia 19 tahun bernama Kenika Jenkins. Kenika ini lahir pada tanggal 27 Mei tahun 1998. Dia tinggal bersama ibunya yang bernama Teresa Martin dan kakak perempuannya yang bernama Leonor Harris. Untuk informasi soal bapaknya kami nggak nemu, tidak tersedia di sumber manapun ya. Nah, pada saat itu Kenika ini hidup di keluarga penyayang sehingga dia pun tumbuh menjadi gadis yang sangat baik, gadis yang sangat peduli pada sesama. Sifat inilah yang membuat dia pun menekuni pekerjaan sebagai seorang perawat di sebuah panti jompo. Tapi meskipun dia ini sudah bekerja, Kenika ini masih berperilaku seperti remaja pada umumnya, Dia masih suka bergaul, dia masih suka main-main, nongkrong, dan pergi sama kawan-kawannya. Nah, awalnya hidup Kenika ini normal-normal aja, Dia pergi kerja, abis itu dia main, terus ya udah nggak kelihatan punya masalah yang berarti lah gitu ya kan. Sampailah pada suatu hari, pada hari Jumat tanggal 8 September 2017, Kenika ini berencana pergi main bowling sama kawan-kawannya. Sekitar jam setengah 12 malam, Kenika pamit ke mamanya, ke Teresa. Ma, aku pergi main bowling dulu ya, Ma. Boleh nggak aku pinjam mobil? Dibolehin sama mamanya. Oh, boleh nak, hati-hati ya, kata dia kayak gitu. Nah, waktu itu mamanya tuh ngebolehin Kenika pergi meskipun udah selarut malam itu karena mamanya nganggap ya udah Kenika kan udah cukup dewasa, udah 19 tahun umurnya waktu itu ya kan. Dia pasti udah bisa lah jaga diri. Gak mungkin juga lah dia macam-macam gitu, pikir mamanya. Tanpa ada firasat buruk apapun, ibunya pun mengizinkan dia pergi main. Tapi siapa sangka itu menjadi momen terakhir Kenika ketemu sama ibunya. Dah, berangkatlah ini Kenika. Tapi sebelum itu dia ngejemput 3 kawannya, Udah dijemput, lanjutlah pergi main ke tempat tujuan. Selama di perjalanan, mereka berempat ini kelihatan happy-happy aja, Nggak kerasa, mereka pergi main sampai jam setengah 2 pagi nih. Nah, di rumahnya Kenika, mama udah mulai khawatir. Ini kok ngapain aku belum balik-balik, udah jam 2 ya kan. Karena ibunya kepikiran, dia bilang lah ke Leonor, anak yang tua nih, kakaknya si Kenika. Leonor, kok jam segini adik kok belum pulang ya? Coba aku telepon dia, kata mamanya. Nah, setelah diminta kayak gitu sama ibunya, Leonor pun nelpon. Nah, waktu nelpon masih nyambung, Woi Kenika, aku di mana? Kok sampai jam segini belum pulang? Katanya. Aku lagi main bowling Kak sama kawan aku baik-baik aja kok. Paling bentar lagi juga aku pulang, kata si Kenika. Oh ya udah, nggak usah lama-lama ya. Kalau bisa cepat kau balik nih sekarang kalau bisa. Oh iya Kak, bentar lagi kok, dikit lagi habis ini aku pulang, katanya. Itu kata Kenika. Dah ditutuplah telepon. Leonor kasih tahu lah mamanya, aman Ma, Kenika baik-baik aja, bentar lagi dia pulang kok, kata gitu. Nah, di situ mamanya udah agak lega lah itu. Tidurlah lagi mamanya. Nah, di tengah tidurnya tiba-tiba mama si Kenika ini kebangun jam 4 pagi, Gegara HP-nya bunyi. Waktu dia tengok, Kenika yang nelpon, ya kan? Diangkatlah sama si mamanya. Tapi waktu diangkat bukan suara Kenika yang keluar, melainkan suara salah satu temannya Kenika yang ikut main bowling sama si Kenika ini. Kita sebut aja lah namanya si Lili ya, kawan yang nelpon ini. Nah, di situ si Lili bilang, tante, Kenika hilang. Kita udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu tante dari tadi gitu. Hah? Hilang gimana nih? Bukannya tadi kalian main bowling, katanya. Tante, sebenarnya kita ini lagi pergi party, Tante, di Hotel Crown Plaza. Tadi waktu kita mau pulang, Kenika nggak ada, katanya. Disitulah mama Kenika baru tahu kalau ternyata anaknya bohong. Dia bukan main bowling, dia pergi party di hotel, Kecewa lah mama di situ kan. Tapi biarpun kecewa ya udah tetap aja mama Kenika ini nggak bisa nutupin rasa khawatirnya. Apa anakku kok bisa hilang ya kan? Dia nanya lagi, kalian udah coba cari kemana? Coba cari lagi lah, siapa tahu dia di toilet. Kita udah coba cari ke semua bagian hotel, Tante. Kita udah cek di lorong, di lobi, di parkiran, di balkon. Udah kita cari semuanya, tapi tetap aja nggak ketemu.
Kenika. Kata, yaudah, kalian tolong tunggu di situ, bentar lagi tante datang ke sana ya, ke hotel Crown Plaza kan. Iya tante, cepat datang ya gitu. Nah akhirnya mamanya si Teresa ini pergilah OTW ke Hotel Crown Plaza itu. Nyampe di lobi, dia ketemulah sama si Lili dan tiga kawan lainnya kan, dua kawan lainnya, kawan-kawannya si Kenika. Nah akhirnya di situ Kenika ini minta petugas hotel untuk ngecek CCTV, ya kan, langsung itu disuruh sama si Teresa. Tapi waktu diminta, petugas hotel nolak. Bu, mohon maaf kali Bu, akses CCTV cuma bisa dilakukan kalau sudah ada izin polisi Bu, kata si petugas. Nah karena jalan satu-satunya untuk ngakses itu lewat polisi, itu ya mamanya langsung nelpon polisi lah ya kan. Pak, tolong Pak datang ke hotel ini, anak saya Kenika hilang Pak di Hotel Crown Plaza, tolong bantu cari ya Pak ya. Polisi nanya di situ, oh baik Bu, ini emangnya anak ibu umur berapa, terus hilangnya dari kapan katanya. Dia udah 19 tahun Pak, hilangnya dari jam 4 pagi tadi Pak ya, sejam 2 jam yang lalu lah. Loh jadi hilangnya belum lama ini kan Bu. Udah Bu tenang aja, mungkin anak ibu lagi salah masuk kamar, terus ketiduran di kamar itu. Coba ibu cek kamar-kamar di sana lah. Lagian juga kan anak ibu ini masih dewasa, pasti dia bisa jaga diri. Itu kata si polisi. Dengar saran polisi, Teresa sempat nganggep mungkin polisi ini ada benarnya kali ya. Akhirnya betul, Teresa minta izin lah ke pihak hotel untuk ngecek ke tiap-tiap kamar di Hotel Crown Plaza itu. Tapi tentu saja permintaan itu ditolak lah sama pihak hotel karena kan alasan privasi, apalagi itu masih pagi buta kan Wak. Aduh nggak boleh pula gitu kan. Nah karena semua cara nggak dibolehin, Teresa sempat hopeless itu Wak. Dan di saat yang sama juga kabar hilangnya si Kenika ini tersebarlah di sosial media. Kawan-kawan yang tadi itu pada bikin status kalau si Kenika ini hilang di hotel. Kabar itu pun nyampe juga ke keluarga besarnya si Kenika. Dan di saat itu juga si keluarga besar Kenika ini, saudara-saudaranya lah ya kan, datanglah itu ke hotel untuk ikut nyariin si Kenika. Nyampe di hotel, si keluarganya Kenika ini ketemulah sama si Teresa. Teresa udah kebingungan tuh, udah khawatir kali di situ. Di situ si Teresa cerita, polisi tadi nyuruh nyari di kamar-kamar tapi nggak dibolehin sama pihak hotel. Kayak gimana ini kita ya? Ini Teresa udah cari mana-mana nggak ketemu. Dengerin itu keluarga besar si Kenika ini pun nekat dia pergi masuk diam-diam lewat lift, dia ketok itu semua pintu-pintu kamar hotel satu persatu walaupun memang sudah dilarang. Banyak dari tamu hotel di sana juga ngerasa keganggu pastinya kan, bahkan salah satunya ada juga yang nelpon 911, ini ngapain aku diketok-ketok pagi buta nih sama orang kayak gitu. Tapi tetap diketok-ketok sama keluarga besar si Kenika ini kan. Nah di saat keluarganya lagi ngetok-ngetok pintu nyari si Kenika ibunya mikir, si Teresa mikir, ini kayak dugaan polisi soal Kenika ketiduran di salah satu kamar yang ada di hotel kok kayak nggak masuk akal ya kan. Karena kalau Kenika ini memang salah masuk kamar dan ketiduran di situ, ini pasti ada tamu hotel yang ngelapor lah. Ini siapa nih yang tidur tempat aku gitu, ketok-ketok pintu minta tidur, kan pasti kayak gitu kan. Ini kan nggak ada sama sekali. Pun kalau Kenika nggak sengaja tidur di kamar kosong, masa sih yang nggak ada petugas hotel yang notice? Masa Kenika bisa main buka pintu tuh kayak gitu aja? Kan butuh kunci. Kan nggak mungkin Kenika bisa nyelonong. Aneh kan di sini. Bersamaan dengan itu, pencarian dilakukan sama keluarga besarnya Kenika ini tetap juga nggak membuahkan hasil. Diketok-ketok semua kamar-kamar di sana, nggak juga ketemu si Kenika ini. Dari banyaknya kamar hotel yang diketuk, Kenika tetap aja nggak ketemu. Akhirnya di situ Leonor kakaknya pergilah langsung ke kantor polisi, dia langsung buat laporan kehilangan orang secara resmi. Nggak dari telepon, langsung datang ke sana. Di sini Leonor juga cerita kalau mereka udah coba cari, Pak, kami udah coba cari kemana-mana, kami udah coba cari di kamar-kamar hotel itu sesuai saran Bapak tadi udah kami lakukan, tapi tetap juga nggak ketemu. Saya khawatir adik saya diculik, Pak. Tolonglah, Pak. Kayak gitu. Barulah di situ polisi yakin, oh iya, mungkin ada sesuatu yang terjadi sama adik kamu. Barulah itu pencarian besar-besaran dilakukan untuk menemukan si Kenika Jenkins. Setibanya di hotel, polisi pun langsung mengecek. Yang pertama tadi apa? Rekaman CCTV hotel untuk melacak keberadaan Kenika. Polisi udah datang ya kan. Diizinin lah sama petugas hotel. Dicek mulai dari parkiran, lobi, lorong, kamar, dapur, sampai sudut-sudut ruangan yang nggak kepake, dicek semuanya. Setelah seharian nyari, di jam 10 malam di hari itu, polisi berhasil menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan kondisi terakhirnya Kenika setelah dia party. Dari rekaman itu, Kenika terlihat jalan sempoyongan dan sesekali nyender di dinding lorong hotel itu sendirian. Polisi menduga kalau waktu itu pasti Kenika ini lagi mabuk berat kali, ini kelihatan dari cara jalannya ya kan. Selain terekam di CCTV yang ada di lorong, Kenika ini juga kerekam keluar dari lift basement hotel jam 3:25 pagi. Ya. Terus 7 menit kemudian di jam 3:32-nya, Kenika terlihat lagi masuk ke area dapur kosong hotel yang memang udah lama nggak kepakai, ada di lantai 1. Terus
Terus di area dapur itu, Keneka terlihat tiba-tiba masuk ke suatu ruangan yang tidak bisa terpantau CCTV lagi. Ini area mana? Area walk-in freezer, Wak, ruangan pendingin. Dia masuk ke area situ. Jadi bukan terlihat dia masuk ke dalam freezer, Wak, ya, tapi masuk ke area sekitar freezer itu yang tidak terlihat CCTV. Udah nggak kelihatan lagi, tapi dia masuknya ke area situ. Nah, disitulah terakhir kali Keneka terlihat di area hotel. Dan sampai sana pun Keneka masih sendirian, Wak. Dia nggak ditemani sama siapapun, sendirian. Nah, akhirnya polisi pun langsung memfokuskan pencarian di mana? Di area dapur lantai 1 yang udah nggak kepake itu. Mereka sisir lorong, mereka sisir gudang sampai ke sudut-sudut ruangan yang ada di dapur. Cuman masalahnya di sini, Wak, pintu walk-in freezer tadi itu kan berat kali dan biasanya cuma bisa dibuka oleh staf tertentu. Selain itu, secara logika awal, kecil sekali kemungkinan orang waras sengaja masuk ke freezer yang suhunya udah pasti dingin kali. Karena itu, fokus pencarian awal polisi lebih ke area terbuka yang ada di dapur kosong ini dulu. Belum ngecek ke freezer dulu, Wak. Dicek dulu sana kan. Sampai akhirnya setelah seluruh dapur dan sekitarnya itu dicek, nggak ada hasil, barulah polisi minta, "Udah, Pak, buka nih freezernya." Untuk buka walk-in freezer yang waktu itu ternyata masih nyala, Wak. Dengan suhu sekitar 1 derajat Celcius. Padahal ini dapur udah nggak pakai. Freezernya nyala, nah dibuka lah sama petugas hotel. Dan pas dibuka, ada di situ. Apa mereka cari ada di dalam situ. Keneka ketemu. Dia ditemukan dalam posisi tergeletak, sepatunya lepas satu, badannya pucat, dingin kali tentunya di sana, dan badannya hampir membeku. Terkejutlah, kok bisa di sini dia? Padahal sebelum dibuka sama pihak hotel, Wak, kan dicoba sama polisi buat ngebuka itu freezer itu kan, pintunya itu kan, nggak bisa, harus memang pakai bantuan. Pun udah pakai bantuan itu berat kali, Wak, berat kali. Kok bisa masuk dia di situ? Tapi udah, yang penting Keneka udah ketemu, penyelidikan akan dilakukan nanti. Keneka pun langsung dibawa keluar dari freezer. Mereka langsung panggil dokter darurat dari rumah sakit terdekat. Nah, dokter yang datang ini awalnya mau ngasih pertolongan pertama, Wak. Tapi pada awal pemeriksaan ternyata Keneka sudah tidak bernyawa, meninggal dunia Keneka di situ. Nah, karena kematian Keneka ini terasa janggal, tentu pihak keluarga minta mayatnya untuk diotopsi. Otopsi, Pak, kata si Teresa, akan menangis juga lah si Teresa di situ. Dan selain itu, polisi juga segera langsung melakukan penyelidikan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Keneka sebelum dia meninggal. Nah, pada saat itu polisi langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari para saksi. Mereka mewawancarai karyawan hotel, keluarga, teman-teman, sampai orang-orang yang datang di party bareng si Keneka malam itu. Menurut keterangan teman-temannya Keneka, Wak, mereka datang ke party di kamar nomor 926, lantai 9 hotel. Jadi partinya memang di kamar, Wak, bukan di bar hotel ya. Setidaknya katanya ada sekitar 30-an orang yang datang ke party itu. Orang-orang yang datang di party itu kebanyakan kenalannya si Keneka, walaupun nggak semua, kebanyakan kenalannya Keneka semua, kawan-kawannya juga kenal. Party itu ya sebetulnya biasa-biasa aja, kami joget-joget, ngobrol, minum-minum, pokoknya udah mau macam party yang sewajarnya lah gitu. Nggak ada yang aneh, Pak. Tapi salah satu kawannya Keneka bilang, "Pak polisi, semalam saya ngelihat Keneka agak beda, Pak, dari biasanya." "Loh, beda kenapa?" kata polisi. "Dia murung gitu, Pak. Dia nggak banyak omong, nggak kayak biasanya lah. Pokoknya dia cuma duduk sendirian aja waktu itu. Kayak orang lagi sedih, Pak. Terus saya juga ngelihat dia minumnya banyak kali. Itulah makanya dia mungkin sempoyongan. Padahal, Pak, setahu saya Keneka ini nggak kuat loh, Pak, minum banyak. Dia tuh gampang mabuk orangnya, Pak. Nggak tahu hari itu dia banyak kali minumnya." Terus nggak lama setelah pesta itu selesai, 3 kawannya Keneka yang berangkat bareng si Keneka tadi ngajak si Keneka pulang. Dan keluar ini, mereka jalan keluar kamar berempat sambil nuntun si Keneka yang memang udah mabuk berat kali. Dari semuanya cuman Keneka aja yang paling mabuk, Wak. Dan nyampe lah depan lift, Keneka bilang, "Alamak guys, kunci mobil sama HP aku kayak ketinggalan lah di kamar. Tapi nggak kuat aku jalan ke sana." "Oh ya udah, Wak, nggak apa-apa. Kita ambilin aja biar nanti cepat ketemu ya. Kau tunggu di sini," kata si kawan ya. "Iya, makasih ya," kata si Keneka. Dah, 3 kawannya ini, Wak, betul pergi semua ngambil si barangnya Keneka. Keneka disuruh tetap stay di situ depan lift sendirian, nggak ditemenin. Mungkin maksud kawannya bertiga ini biar cepat ketemu nyari barang 3 itu ya, barang 2 itu ya kan. Makanya bertiga semua pergi. Nah, udah ketemu, balik lagi lah 3 kawan ini ke depan lift. Nah, waktu itulah Keneka udah nggak ada.
hilang si Keneka. Akhirnya setelah mengumpulkan keterangan dan juga bukti dari kawan-kawannya si Keneka, polisi juga mendapatkan informasi dari petugas hotel, Wak. Petugas hotel waktu itu bilang kayak gini, Pak, kami nggak nemuin catatan pembelian alkohol dari kamar 926, Pak. Kamar yang dipakai untuk pesta tadi. Artinya, kalau mereka minum-minum, pasti ada oknum yang nyelundupin miras dari luar ke dalam kamar ini. Mereka nggak beli di sini, Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, petugas hotel juga mengatakan kalau yang check-in di kamar 926 malam itu, Pak, laki-laki sama perempuan kulit hitam yang kelihatannya udah dewasa, nggak seumuran sama Keneka, Pak. Terus pas kami cek, nama di kartu identitas yang check-in sama kartu kredit yang mereka pakai untuk bayar check-in beda, Pak. Bapak cobalah selidikin dua nama ini, satu kartu kredit sama KTP-nya gitu lah ya kan. Nah, dari keterangan itu polisi langsung nyelidikin dua orang yang check-in di kamar tadi, Wak. Dan setelah ditelusuri, ternyata dua orang tadi itu, Wak, komplotan gangster dari Chicago Barat. Nah, katanya kelompok gangster ini memang biasa nyuri kartu kredit untuk senang-senang. Kartu kredit itu kemungkinan dicuri. Nah, dengan adanya temuan itu, polisi menduga kalau kematian Keneka ini bisa jadi ada hubungannya sama kelompok gangster ini. Makanya di sini polisi makin gencar lagi tuh untuk mencari barang-barang bukti lain. Yuk, coba cari lagi gitu. Ada gangster. Nah, di saat polisi masih mencari bukti, hasil otopsi mayat Keneka keluar. Ya. Nah, dari pemeriksaan fisik, Wak, tidak ditemukan bekas trauma atau juga tanda-tanda penganiayaan yang ada di tubuhnya si Keneka. Tapi dari hasil tes toksikologi atau tes racun, Wak, ditemukan kandungan alkohol kurang lebih 0,112% di tubuhnya Keneka. Kandungan alkohol itu udah di atas batas normal, Wak. Kalau normalnya itu sekitarnya 0,08, dia 0,112%. Nah, dengan adanya kandungan alkohol sebanyak itu, bisa dibilang Keneka ini waktu itu memang lagi mabuk parah. Nggak cuma itu aja, hasil tes forensik juga menunjukkan kalau Keneka habis minum obat keras yang biasanya dipakai untuk ngobatin sakit tertentu. Di sini aku nggak mau sebutin apa nama penyakitnya, Wak. Yang penting ini obat untuk ngobatin sakit tertentu ya. Dan FYI, si obat ini ternyata punya efek samping, Wak. Bikin pusing, bikin linglung, pokoknya bikin macam hilang arah lah kayak gitu. Nah, polisi menduga si obat inilah yang bikin si Keneka itu linglung, terus salah masuk ke area dapur, akhirnya masuk ke dalam freezer itu. Dia minum itu juga selain minum banyak. Dan juga, Wak, kalau si obat si penyakit ini diminum dengan alkohol dalam waktu yang bersamaan, efeknya bisa menurunkan fungsi organ dalam. Ditambah lagi Keneka kan juga udah cukup lama kena suhu dingin di dalam freezer itu kan, Wak, sampai 1 derajat Celcius loh. Itulah yang mengakibatkan dia hampir hipotermia. Nah, tim forensik menyatakan bahwa 3 kombinasi itu, alkohol di luar batas, obat keras tadi sama hipotermia, inilah yang menjadi penyebab kematiannya Keneka. Kalau aja Keneka itu nggak minum obat tadi itu atau dia minum berlebihan, Wak, ya bisa jadi dia masih selamat. Tapi meskipun penyebab utama meninggalnya Keneka udah diketahui nih, gara-gara itu ya kan, polisi masih ngerasa ada yang janggal karena Keneka, Wak, nggak punya riwayat penyakit yang mengharuskan dia minum obat dari penyakit tadi. Pun untuk ngedapetin obat itu, Keneka perlu ada resep dokter. Nah, pertanyaannya, gimana bisa Keneka dapat resep dokter padahal dia nggak lagi sakit itu? Terus kenapa dia bisa dapat obat itu gitu loh? Di sini polisi sempat curiga sama kawan-kawannya Keneka pasti. Kawan-kawan yang lagi di party itu. Tapi setelah diselidiki satu persatu, nggak ada satupun dari mereka yang membawa obat itu. Dari olah TKP di kamar 926 tempat party mereka ini juga, Wak, tidak ditemukan sama sekali obat-obatan itu. Jadi masih nggak tahu nih Keneka ini dapat obat ini dari mana. Polisi juga tentunya menaruh curiga ke komplotan gangster tadi ya kan. Dicari tahu lah sama si polisi, ditelusuri lebih dalam. Tapi setelah ditelusuri, mereka terbukti terlibat dalam kasus pencurian kartu kredit ya. Kartu kreditnya, Wak, tapi polisi nggak menemukan bukti yang mengaitkan keterlibatan si kelompok gangster ini dengan kematiannya si Keneka. Alhasil si gangster ini tetap ditindak, tapi ya udah cuma sebatas pencurian kartu kredit aja, bukan kematian si Keneka. Dah tuh kan, setelah melakukan proses penyelidikan yang lumayan panjang, polisi tetap tidak menemukan bukti-bukti adanya tanda-tanda kejahatan apapun, Wak, ataupun juga keterlibatan pihak lain dalam kematiannya Keneka. Maka dari itu, barulah di tanggal 20 Oktober 2017, Wak, polisi mengumumkan bahwa kasus kematian Keneka Jenkins adalah murni kecelakaan.
Dengan adanya kesimpulan itu, investigasi pada kematiannya Keneka ini pun resmi ditutup. Nah, soal obat keras yang diminum sama Keneka tadi, sampai di kesimpulan akhir pun, polisi belum tahu Keneka dapat obat itu dari mana. Yang jelas masih ada banyak hal janggal lain dalam kasus ini yang tidak dipertimbangkan, yang dirasa tidak dipertimbangkan sama polisi gitu loh, Wak. Nah, karena kejanggalan itulah, keluarga Keneka nggak terima sama kesimpulan polisi itu. Pihak keluarga ini juga langsung mempertanyakan keamanan hotel pastinya. Kok bisa anak saya masuk ke ruang freezer, Pak? Kalau ruangan itu nggak dipakai ya harusnya dikunci lah ruangan itu, bukan dibiarin kayak gitu aja. Kenapa? Kan itu bahaya gitu loh. Nah, jadi pihak keluarga ini berpikir kelalaian pihak hotel ini juga berkontribusi atas kasus kematiannya Keneka Jenkins, Wak. Dengan alasan itulah keluarganya Keneka ini pun akhirnya mengajukan gugatan perdata ke Hotel Crown Plaza Chicago. Mereka menuntut tanggung jawab pihak hotel yang dianggap lalai dalam hal pengawasan dan juga keamanan bagi para tamunya yang ada di situ. Tapi pas proses peradilan, Wak, pihak hotel nolak disalahin juga. Mereka nganggap kalau keamanan hotel sudah sesuai sama standar. Malah menurut pihak hotel, area tersebut kan udah jelas bukan area yang seharusnya bisa diakses sama tamu, Bu. Dan mereka juga beranggapan Keneka masuk ke sana tanpa izin, yang otomatis itu di luar tanggung jawab operasional hotel. Nah, jadi kedua belah pihak ini kekeh sama pendapatnya masing-masing, Wak. Makanya peradilan mereka berdua ini antara hotel sama keluarga Keneka juga sempat mentok tuh dan nggak nemuin jalan tengah. Barulah di tahun 2023 kemarin, pihak hotel dan keluarga Keneka sepakat untuk menyelesaikan kasus ini di luar pengadilan atau melalui jalur kekeluargaan. Dan berdasarkan kesepakatan bersama, keluarga Keneka pun dikasih kompensasi sebesar kurang lebih 6 juta dolar, Wak. 6 juta US dollar. Dirupiahkan hampir 100 miliar lebih, bukan hampir 100 miliar lebih tuh dapat keluarganya. Dan meskipun perselisihan kedua pihak ini sudah selesai, masyarakat sebenarnya masih banyak merasa ada yang janggal di kasus ini, Wak. Dari kejanggalan inilah ya makanya muncullah berbagai teori soal penyebab kematiannya Keneka. Ini kita bahas lah ya beberapa teori-teori yang paling hits soal kematiannya Keneka Jenkins. Masuk. Jadi, walaupun memang polisi sudah menutup kasus ini, masyarakat masih mempertanyakan beberapa hal terkait kematiannya Keneka, Wak. Kayak kenapa kok freezer di dapur kosong yang nggak beroperasi, nggak dipakai masak ini kok ya bisa tetap nyala. Gimana bisa Keneka ini minum obat itu padahal dia nggak lagi sakit itu. Terus gimana kok Keneka ini bisa ada di area dapur yang harusnya cuma bisa dimasuki sama staf aja. Dan kenapa identitas pemesan kamar yang terafiliasi komplotan gangster tadi, Wak, nggak diungkap jelas ke publik gitu loh. Nah, dari kejanggalan-kejanggalan inilah berbagai asumsi atau teori soal penyebab kematiannya Keneka pun mulai bermunculan, Wak. Teori pertamanya apa? Menyorot soal kelalaian kawan-kawannya Keneka. Salah satu teori yang cukup sering dibahas publik itu memang menyorot ke peran teman-temannya malam itu, Wak. Pendukung teori ini tidak langsung menuduh ada unsur kriminal ya, tapi mereka mempertanyakan dinamika yang terjadi sebelum Keneka pergi sendirian gitu loh. Kok ditinggalin? Kenapa dia dibiarkan sendirian? Nah, mereka semua ini berspekulasi apakah sempat terjadi ketegangan atau mungkin perbedaan pendapat yang membuat Keneka keluar kamar dalam kondisi emosi dan mabuk berat itu. Terus apalagi Keneka juga ditinggal sendirian ya kan. Ini nih sengaja apa gimana nih? Nah, dalam sudut pandang ini, Wak, kematian Keneka ini dianggap sebagai kombinasi antara kondisi dia yang udah mabuk berat itu dengan kurangnya pengawasan kawan-kawannya atau respon cepat dari lingkungan terdekatnya di malam itu gitu loh. Tapi sampai sekarang teori cuma sebatas asumsi publik aja, Wak, karena tidak ada bukti kuat yang menunjukkan kalau ketiga kawan-kawannya ini ada niat jahat sama si Keneka. Itu. Terus teori kedua, Wak, menyorot polisi yang dianggap tidak serius menangani kasus ini. Sejak awal, Wak, waktu si Teresa, ibunya si Keneka ini lapor soal hilangnya Keneka, tanggapan polisi kan terkesan menggampangkan kan. Mereka baru gerak waktu udah ada laporan resmi di siang harinya kan. Nah, yang bikin banyak orang itu bertanya-tanya, polisi kok yang nggak gali lebih jauh sih soal obat keras di tubuhnya si Keneka ini. Kayak dari mana dia dapat si obat itu gitu ya kan. Dan selain itu, polisi ini juga nggak menggali alasan soal freezer yang nyala di dapur kosong itu. Normalnya nih kalau misalnya dapur itu udah kosong, udah tidak beroperasi ya kan, mestinya nggak ada lagi bahan-bahan masakan disimpan di freezer. Terus ngapa pula freezernya bisa nyala, nggak buang-buang listrik Len? Kan agak aneh di situ. Keneka yang nyalain sendiri freezernya, nggak mungkin juga. Nah, karena alasan-alasan ini banyak orang yang ngerasa ada sesuatu yang terlewat dalam penyelidikan. Teori ketiga, adanya pihak lain yang sengaja melakukan kejahatan kepada Keneka, Wak. Nah, orang-orang yang percaya sama teori ini menganggap
pasti ini ada orang lain yang sengaja nyampurin si obat itu ke minumannya si Keneka. Secara Keneka dia kan nggak punya alasan minum obat itu kan, Wak. Dia kan nggak lagi sakit itu ya kan. Dan alasan lain yang mendasari teori ini juga karena orang-orang menganggap pasti ada orang lain yang mengarahkan si Keneka untuk masuk ke dalam freezer. Soalnya aneh kok tiba-tiba si Keneka ini bisa sampai ke dapur kosong, area yang harusnya cuma diakses petugas. Masuk ke freezer ya malah. Seolah-olah sebelum dia nyampe di dapur itu, Keneka ini sebenarnya udah tahu aku akan mencari area dapur gitu loh. Kalau dia memang dari lift 1 dia keluar, dia tahu nih salah lift, misalnya dia mau ke lobby, kan pasti dia pencet lagi ya kan, semabuk-mabuknya dia. Tapi ada juga yang berpikir kalau waktu dia minta diambilin HP sama kunci mobil itu, kayaknya Keneka ini udah sengaja ninggalin di situ. Terus kawannya pergi ngambil, disitulah akses dia bisa pergi sendirian ke tempat yang orang itu suruh pergi, which is ke dapur. Iya kan, kalau orang udah mabuk, ngapain lagi kok jalan keluar? Udah tahu itu dapur, balik aja lah, balik arah lagi atau nggak diamnya kok di situ gitu. Kalau memang nggak mampu kali jalan. Tapi lagi-lagi motif ini belum terlalu kuat, Wak, karena memang tidak ditemukan jejak orang lain selain Keneka. Lanjut ke teori terakhir, Wak. Keneka ini diduga jadi korban perdagangan manusia. Teori ini mulai ramai dibahas setelah beredar potongan video salah satu tamu party waktu hari kejadian, Wak. Jadi dalam video itu terdengar suara perempuan yang diduga Keneka minta tolong. Ya, nah dari situ sebagian orang curiga Keneka ini sempat ngalamin kekerasan dari seseorang. Memang nggak terlihat di kamera aja. Nah kecurigaan ini makin liar lagi karena jasadnya Keneka ditemukan di freezer ya kan, Wak. Nah menurut banyak orang freezer ini biasanya dipakai kartel atau gangster untuk mengawetkan organ-organ manusia. Dugaan ini juga sejalan sama kemunculan tadi itulah kelompok gangster Chicago Barat itu yang sempat disebut dalam kasus tewasnya si Keneka Jenkins ini. Tapi ternyata teori ini malah dianggap paling lemah, Wak, di antara yang lainnya. Alasannya karena itu polisi betul-betul tidak menemukan bukti keterlibatan orang lain di situ. Terbukti juga dari di CCTV Keneka cuma direkam jalan sendirian, dan sebagian besar tamu pesta itu juga kenalan dan kawan Keneka sendiri. Nah itulah kenapa banyak orang yang juga menyaksikan teori ini. Masa sih Yawe kawan Keneka sejahat itu sama dia kayak gitu. Pun udah ditanya kan semua kawan-kawan siapapun yang ada di party itu udah ditanya, memang nggak ada indikasi ngarah ke kasus kematian si Keneka. Tapi kalaupun iya nih ya, nggak ada bukti yang menunjukkan kalau kawan-kawannya lah yang memasukkan Keneka ke dalam freezer. Nggak ditemukan juga. Nah karena semua teori ini belum bisa kejawab, Wak, keempat teori tadi itu pun masih menjadi misteri sampai sekarang. Entah mana yang benar. Yang jelas tragedi ini telah mengundang simpati banyak orang yang ikut menuntut keadilan untuk Keneka Jenkins. Aksi solidaritas terjadi hampir di seluruh penjuru Chicago waktu itu, Wak. Sampai-sampai waktu pemakaman Keneka Jenkins di tanggal 1 Oktober 2017 itu dihadiri 1000-an orang loh, Wak. 1000-an orang. Mereka ikut berduka, nggak cuma karena kematian Keneka aja, tapi juga keadilan yang mereka tuntut untuk ditegakkan. Kalau menurut kalian gimana, Wak? Dari beberapa teori yang sudah aku sebutkan tadi, mana yang kalian percaya? Atau mungkin kalian punya teori sendiri? Tulis semua di kolom komentar di bawah ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tragedi yang menimpa Keneka Jenkins, seorang remaja ceria yang hidupnya berakhir dengan penuh tanda tanya. Di usia yang masih sangat muda, kematian ini nggak cuma mengundang kesedihan untuk keluarga dan juga teman-temannya aja, tapi juga mengingatkan kita akan pentingnya pengawasan dan juga sistem keamanan yang memadai. Kasus yang menimpa Keneka Jenkins ini adalah gambaran betapa lemahnya sistem keamanan dan juga perlindungan kepada masyarakat yang ada di sana waktu itu kan. Berbagai kejanggalan kematiannya Keneka Jenkins yang seharusnya masih bisa diselidiki, bisa saja menambah fakta baru untuk bisa mengungkap kejadian yang sebenarnya terjadi. Sehingga bisa bikin keluarganya Keneka bisa mendapatkan keadilan atas kematian anaknya ini. Dari tragedi ini juga kita diingatkan bahwa kematian bisa datang di waktu dan tempat yang tidak kita duga, Wak. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan terhindar dari perbuatan jahat dimanapun dan kapanpun kita berada. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk tidak ada dan saran-saran terus selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.